Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavi Janatin Alia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis artikel terkait fisik motorik anak usia dini pada mata kuliah perkembangan anak usia dini yang diampu oleh Bu Wulan dan Ibu Lara. Selanjutnya, artikel ini dimuat dalam jurnal Human Movement Science dengan judul Towards a Better Understanding of the Association Between Motor Skills and Executive Functions in 5 to 6-year-olds, the Impact of Motor Task Difficulty, atau yang dapat diartikan sebagai menuju pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara keterampilan motorik dan fungsi eksekutif anak usia 5 hingga 6 tahun, dampak tugas motorik yang sulit. Peneliti ini yaitu oleh Michelle N. Maurer dan Claudia M. Roberts dari University of Bern Institute of Psychology dari Swiss. Penelitian ini membahas tentang hubungan motorik terhadap fungsi eksekutif pada anak-anak, taman kanak-kanak dengan mengeksplorasi bagaimana tugas motorik halus dan kasar dari berbagai tingkat kesulitan secara khusus yang dikaitkan dengan fungsi eksekutif. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 124 anak prasekolah sehat yang terdiri dari 54% perempuan, yang berarti bahwa terdapat 46% laki-laki, yaitu 67 perempuan dan 57 laki-laki. Selanjutnya, anak-anak direkrut dari taman kanak-kanak umum di sekitar kota universitas dan mereka berpartisipasi dalam penelitian hanya jika orang tua memberikan persetujuan tertulis dan anak-anak itu sendiri memberikan persetujuan lisan. Menurut orang tua, 79% anak memakai bahasa asli negara tersebut, dengan 2% dui bahasa dan 19% memiliki bahasa pertama lain. Semua peserta cukup fasih dalam bahasa asli negara tersebut, sehingga anak mampu mengikuti instruksi dari tugas yang diberikan oleh peneliti. Konsep dari fungsi eksekutif sendiri yaitu serangkaian proses kognitif tingkat tinggi yang diperlukan untuk perilaku yang diarahkan pada tujuan adaptif dan fleksibel dalam situasi baru atau kompleks. Timbal balik dan otomatisitas. Timbal balik mengacu pada pengembangan bersama keterampilan motorik dan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Dengan kata lain, pengalaman motorik mendorong perkembangan keterampilan motorik yang pada gilirannya memfasilitasi interaksi dengan lingkungan dan dengan demikian mendorong perkembangan proses kognitif tingkat tinggi. Timbal balik dan otomatisitas itu mengacu pada atau penekanannya pada interaksi dengan lingkungannya. Lalu langkah-langkah pelaksanaan yaitu yang pertama, semua peserta diuji secara individual di ruangan yang tenang di institusi mereka. Selanjutnya, semua peserta itu diuji pada 3 tugas fungsi eksekutif dan 6 tugas motorik, dengan setiap tugas motorik itu terdiri dari versi mudah dan sulit. Pertama, itu separuh dari anak-anak mengelola versi tugas mudah terlebih dahulu, dan separuh lainnya itu anak-anak memulai dengan versi tugas sulit yang telah ditentukan oleh peneliti. Selanjutnya, penilaian itu dibagi menjadi 3 sesi yang terdiri dari 30 menit. Lalu penelitian ini juga berlangsung pada 3 hari berbeda dalam 3 minggu yang dapat diartikan sebagai 1 minggu 1 kali. Untuk koordinasi motorik halus, itu peneliti menggunakan subskala manual dexterity dari Movement Assessment Battery for Children 2 atau MEBC2 yang terdiri dari 3 tugas. Tugas yang pertama yaitu drawing trail, yang kedua posting coins, yang ketiga trading bits. Tugas drawing trail yaitu anak-anak menyelesaikan tugas dengan pensil yang ujungnya berbentuk kerucut, baik diisi dengan polistiren seberat 30 gram untuk versi mudah atau 360 gram untuk versi sulit. Ini adalah salah satu contoh dari tugas drawing trail. Yang kedua ada posting coins. Anak-anak harus mengambil 12 koin plastik satu persatu dan memasukkannya ke dalam slot kotak secepat mungkin. Untuk versi mudah dari tugas ini, koin asli itu berdiameter 29 mm dan kotak itu slot
ukurannya yaitu 4 kali 36 mm. Untuk meningkatkan motorik halus dalam versi sulit, koin plastik itu harus lebih kecil yaitu 18 mm dan harus dimasukkan dalam slot yang jauh lebih tipis dengan ukuran 2 kali 10 mm. Tugas yang ketiga yaitu trading beads. Di sini tugas anak-anak adalah harus merangkai 12 manik-manik secepat mungkin. Untuk versi muda, manik-manik kumbus asli itu panjang sisinya 15 mm dan rendahnya berdiameter 3 mm. Manik-manik bundar yang lebih kecil diameternya 8 mm yang harus diulirkan pada rendah yang lebih tipis yang berdiameter 1 mm pada versi yang sulit. Sedangkan untuk menilai koordinasi motorik kasar itu terdapat 3 tugas. Yang pertama adalah jumping sideways, yang kedua moving sideways, yang ketiga adalah balance. Jumping sideways itu anak-anak harus melompat ke samping terdiri dari bidang yang berukuran 60 kali 100 cm, dibingkai dengan garis samping dan dibagi menjadi 2 bidang dengan garis tengah. Di sini anak-anak itu diminta untuk melompat ke samping dengan kaki bersama-sama di atas garis tengah sebanyak mungkin dalam waktu 15 detik. Pada versi muda jumping sideways ini anak-anak melompat ke lantai, sedangkan pada versi sulit anak-anak itu melompat di atas matras poliéter yang empuk dan sangat fleksibel dan dengan ketebalan 5 cm. Untuk tugas moving sideways, anak-anak bergerak melintasi lantai dalam waktu 20 detik dengan melangkah dari satu papan ke papan berikutnya. Di sini anak-anak menggunakan papan kayu, lalu anak-anak menginjaknya, lalu di depannya lagi, diinjaknya lagi, dan begitu seterusnya. Pada versi muda, anak-anak itu menggunakan 2 papan kayu persegi dengan ukuran 16 kali 16 cm. Sedangkan pada versi sulit, papan kayu tersebut itu berbentuk segitiga sama sisi dengan permukaan yang sama seperti persegi, yaitu 16 kali 16 cm. Di sini anak-anak diminta untuk menyeimbangkan dengan satu kaki selama mungkin hingga 30 detik. Sedangkan pada tugas balance, anak-anak diminta untuk menyeimbangkan dengan satu kaki selama mungkin, yaitu hingga 30 detik. Untuk versi mudahnya, peneliti menggunakan one leg stand dari MABC2 yang digunakan untuk anak 3-6 tahun. Sedangkan untuk versi yang sulit, peneliti menggunakan tugas one board balance yang seharusnya digunakan untuk anak 7-10 tahun. Dan untuk meningkatkan keandalan pengukuran pada balance ini, kedua tugas itu dilakukan kali dengan kaki dominan. Untuk kedua tugas tersebut, anak-anak mengenakan kaos kaki. Dan untuk fungsi eksekutif sendiri juga dibagi menjadi 3 tugas. Yang pertama ada inhibition, yang kedua updating, yang ketiga shifting. Di sini inhibition di sini tugas-tugas ini tuh disajikan di komputer tablet dengan layar 11,6 inch. Di situ anak-anak peserta duduk sekitar 60 cm dari layar. Lalu anak-anak diperintahkan untuk menanggapi secepat mungkin ke target yang ditampilkan secara terpusat seperti pada seekor ikan yang muncul di dalam di tablet tersebut. Anak-anak menekan tombol respon kanan atau kiri di depannya sesuai dengan arah yang dihadap ikan itu. Jadi apabila yang muncul pada tablet tersebut gambar ikan dengan hadap kanan, maka anak juga akan menekan tombol kanan seperti itu. Namun di sini ada 2 kondisi yang berbeda, percobaan yang kongruen atau sesuai dan percobaan yang tidak kongruen atau tidak sesuai. Dalam uji kongruen ini, target dan 4 pengganggu seperti ikan tadi, 2 itu ada pada setiap sisi target yang menunjuk ke arah yang sama. Sedangkan pada percobaan yang tidak kongruen atau tidak sesuai, target dan rangsangan yang mengapit menuju ke arah yang berlawanan. Dan instruksi akan diulangi sekali lagi jika akurasinya di bawah 60%. Untuk updating sendiri, itu juga dilakukan berbasis komputer. Di sini langkahnya adalah
Yang pertama, anak-anak diperlihatkan semua hewan dan diminta untuk menyebutkan nama hewan tersebut satu persatu. Selanjutnya, anak diminta untuk mengingat 2 hewan terakhir dan menamainya dalam urutan yang disajikan segera setelah tanda tanya muncul di layar. Jadi pada layar, saat muncul tanda tanya, anak itu harus memilih dengan mengingat-ingat hewan apa tadi, 2 hewan yang terakhir yang diingat anak tersebut. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa anak-anak memahami tugas pembaharuan dengan benar atau tugas updating ini dengan benar, maka peneliti melakukan uji coba praktik lagi yang menjadi semakin sulit, yaitu dengan anak-anak menyelesaikan 6 percobaan latihan, yaitu 3 mengingat yang terakhir dan 3 mengingat 2 hewan yang terakhir yang ditunjukkan dalam urutan yang disajikan. Untuk setiap hewan yang diingat dengan benar, anak tersebut menerima 1 poin. Jika urutan hewan juga diingat dengan benar, maka anak tersebut juga diberi 1 poin tambahan. Selanjutnya untuk pada tugas shifting, yaitu langkah yang pertama adalah anak-anak diperkenalkan dengan 3 kotak dengan slot persegi panjang yang lebarnya itu ada di bagian atas. Lalu kartu target itu terdiri dari kotak biru, lingkaran kuning, dan segitiga. Masing-masing ditempelkan ke kotak dan tetap terlihat selama tugas berlangsung. Langkah yang kedua yaitu 10 kartu dengan bentuk yang berbeda, yang terdiri dari persegi, lingkaran, dan segitiga, serta berwarna, yaitu ada 3 warna di sini yang dipakai, yaitu biru, kuning, dan merah. Nah, semua itu diletakkan dalam 2 baris di depan kotak. Pada blok pertama, anak-anak diminta untuk mengurutkan 10 kartu berdasarkan warna ke dalam kotak yang sesuai. Namun di blok kedua, anak-anak diminta menyortir 10 kartu lainnya berdasarkan bentuknya. Pada blok ketiga, anak-anak disuruh mengurutkan sesuai bentuk jika terdapat bintang pada kartu tersebut. Namun, adanya bintang pada kartu tersebut itu hanya 20%, dan anak-anak disuruh mengurutkan sesuai warna jika terdapat bintang pada kartu. Pada blok ketiga ini terdiri dari 2 uji coba yang masing-masing berisi 10 kartu dengan jeda singkat di antara 2 uji coba. Nah, ini untuk mengetahui keterkaitan antara tugas motorik dengan fungsi eksekutif, maka peneliti menggunakan model akhir yang tertera pada gambar berikut ini. Di sini dapat dilihat bahwa garis putus-putus di sini menandakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan. Dari model ini dapat diketahui bahwa IFS ini atau fungsi eksekutif ini berkorelasi dengan FMS atau Fine Motor Skills Easy atau motorik halus yang dengan tingkat mudah. Selanjutnya, fungsi eksekutif ini tidak berkorelasi dengan motorik kasar yang mudah. Selanjutnya dapat dilihat fungsi eksekutif juga berkorelasi dengan motorik halus yang sulit, dan fungsi eksekutif juga berkorelasi dengan motorik yang sulit. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ternyata motorik halus yang dengan tingkat yang sulit itu berpengaruh pada fungsi eksekutif. Motorik halus dengan tingkat yang mudah juga berkorelasi dengan fungsi eksekutif, termasuk motorik kasar yang sulit juga berkorelasi dengan fungsi eksekutif. Namun di sini pada motorik kasar dengan tingkat yang mudah itu tidak berkorelasi dengan fungsi eksekutif. Dari penelitian ini dapat dianalisis, yaitu secara keseluruhan temuan ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang sifat hubungan motorik dan fungsi eksekutif pada anak usia 5 hingga 6 tahun yang sehat. Peneliti memanipulasi dan membuat tugas yang dirancang terkait motorik halus dan kasar anak dengan tingkat yang mudah dan sulit agar mengetahui apakah hal tersebut berpengaruh secara signifikan dengan kinerja fungsi eksekutif. Jadi, di sini peneliti itu ingin mengetahui fungsi eksekutif itu dengan cara peneliti memanipulasi dengan membuat tugas yang dirancang, yaitu membuat tugas motorik yang sulit dan mudah. Ternyata fungsi eksekutif ini itu berkorelasi dengan tugas motorik apabila tugas motorik itu kurang otomatis atau tugas motorik tersebut
cenderung sulit atau, jarang dilakukan anak. Dengan kata lain, semakin otomatis suatu tugas motorik, semakin sedikit fungsi eksekutif yang terlibat. Motorik halus yang mudah dan sulit dikaitkan dengan kinerja fungsi eksekutif. Tugas motorik halus yang mudah namun menantang secara kognitif menuntut peserta berusia 5 hingga 6 tahun. Di sini dapat dilihat saat, anak menempelkan, atau memasukkan koin ke dalam slot. Hal ini tentunya anak membutuhkan integrasi antara visual dan motorik yang tepat. Nah, tuntutan tinggi pada motorik halus tersebut saat mengambil koin yaitu untuk mengarahkan koin ke slot yang lebih tipis dan secara vertikal memasukkannya ke dalam kotak. Anak-anak pada usia ini belum mempraktikkan keterampilan motorik halusnya secara luas, akibatnya tugas motorik halus ini kemungkinan besar belum diotomatiskan. Untuk mencapai keterampilan tertentu diperlukan latihan berulang atau pembiasaan. Lanjut, terkait motorik kasar, peneliti memang sengaja merancang salah satu kegiatan yaitu, melompat yang dilakukan di atas matras poliether yang sangat fleksibel dengan ketebalan 5 sentimeter. Kegiatan melompat di atas matras tersebutlah, merupakan aktivitas yang jarang sekali dilakukan anak. Pada kegiatan inilah fungsi eksekutif itu dibutuhkan, karena untuk melakukan tugas ini dengan sukses, anak itu perlu mengkoordinasikan seluruh tubuh, menjaga keseimbangan, merencanakan tinggi tiap lompatannya, serta anak berusaha beradaptasi dengan kegiatan yang jarang dilakukannya. Mengingat hubungan yang tidak signifikan tetapi masih positif antara tugas motorik kasar dan fungsi eksekutif, maka gerakan koordinasi motorik kasar yang diperlukan belum sepenuhnya otomatis. Anak-anak di usia ini mencapai titik pengembangan keterampilan di mana fungsi eksekutif tidak lagi diperlukan untuk melakukan tugas. Oleh karena itu, fungsi eksekutif cenderung terlibat secara minimal pada tugas motorik kasar yang mudah. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tidak hanya tuntutan dan tantangan dari tugas itu sendiri, tetapi juga tingkat perkembangan dan keterampilan seorang anak yang dapat mempengaruhi hubungan motorik terhadap fungsi eksekutif. Kelebihan dari penelitian ini yaitu kegiatan permainan untuk anak yang dilaksanakan peneliti dijabarkan rinci dan cukup jelas, sehingga pembaca menjadi lebih memahami tentang konsep fungsi eksekutif terhadap kegiatan motorik dengan tingkat yang sulit atau kurang otomatis, dan motorik dengan tingkat yang mudah, yaitu lebih otomatis. Namun, kekurangan dari penelitian ini yaitu peneliti itu melakukan kegiatan permainan itu secara individual di ruangan yang tenang. Sedangkan untuk anak usia dini dalam melakukan permainan itu harus dengan suasana yang menyenangkan dan anak merasa tidak tegang. Seperti itu. Tanggapan. Berdasarkan hasil penelitian ini, jika dikaitkan dengan perkembangan anak tentang konsep foresight, long childhood, and windows of opportunity, maka saling berkaitan. Masa usia dini merupakan masa yang panjang, karena saat itu pertumbuhan dan perkembangan berkembang sangat pesat, termasuk perkembangan otak anak. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa dengan merancang kegiatan yang kurang otomatis atau kegiatan yang sulit dan jarang dilakukan, fungsi eksekutif itu dibutuhkan gitu. Oleh karena itu, dengan mengetahui hasil penelitian ini, maka orang tua juga dapat merancang sebuah kegiatan yang membutuhkan fungsi eksekutif agar perkembangan kognitif dan motorik anak menjadi lebih optimal. Jika pertumbuhan dan perkembangan anak optimal, diharapkan agar kelak anak mampu menghadapi masa depan yang tentunya juga akan berdampak pada kesuksesan sebuah negara. Sekian presentasi dari hasil analisis artikel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.